Wahiyatul maut atau seseorang itu merasakan nggak suka, seseorang merasakan nggak senang, seseorang merasakan nggak pengen yang namanya dengan kematian. Semua ada rasa yang semacam itu pasti ada, biasanya seperti itu. Ini kemarin disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, itu hal yang wajar. Hal yang wajar dan hal yang memang umum terjadi pada manusia seperti itu. Ini banyak kisah yang dibawakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad yang mana kita baca di kitabnya. Bakal banyak contoh-contoh, bahkan bukan dari manusia biasa aja yang memang nggak pengen mati, tapi dari beberapa orang soleh, bahkan al-anbiya ada yang semacam itu. Kata. Itu diantaranya disebutkan wa fi akhbari Musa alaihi salam annahu latama malakal mauti hina ja'ahu liyaqbidahu fa akhraja anhu. Na'am qad tanaghmara karahiyatul maut تنغمر كراهية الموت حتى لا تحس في حال قوة إشراك أنوار المعرفة واليقين يكون ذلك لأهله في وقت دون وقت. وأما الأمر العام في أهل الإيمان فهو أنهم يحبون الموت لما فيه من لقاء الله والمصير إلى الدار الباقية والخروج من الدنيا محل الفتن والمحن. ويكرهون الموت بالنفس بالطبع لما فيه من الألم وفراق المحبوبات. وكلما كان الإيمان أقوى كانت الكراهية أقل ومقتضى الطبع أضعف وبالعكس فتفطن لذلك والله يتولى هداك. Hakada. Itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad membawakan kisah yang mana mencontohkan memang manusia umumnya, manusia itu memang ada rasa benci, ada rasa ketidakinginanan untuk mati, tidak ingin untuk meninggal, tidak ingin untuk berpisah dengan keluarganya, tidak ingin untuk berpisah dengan orang-orang yang dia cintai dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar, hal yang umum. Sampai nanti. Oke. Orang ini nih, alafu ya. Itu hal yang wajar, hal yang biasa. Bahkan di sini wafi akhbar dan disebutkan dalam suatu kabar, dalam suatu riwayat, Anna Musa alaihissalam, bahwasanya Nabi Musa itu dikisahkan annahu latama malakal maut, bahwasanya beliau itu pernah menampar malaikat maut. Siapa malaikat maut itu? Malaikat Israel. Ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada dia dan izin untuk mencabut nyawanya. Para anbiya, para mursalin itu seperti itu. Orang-orang yang memang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau mau dicabut nyawanya, itu malaikat maut izin dulu. Kasih salam dulu, deketin terus izin. Karena ada salam dari Allah Subhanahu wa taala dan anda diperintah sama Allah Subhanahu wa taala kalau mau jenengan ini umur udah nyampe sini tok, dicabut nyawanya, jenengan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Nabi Musa memang orangnya gagah, galak banget. Itu dengar seperti itu, digampar itu malakul maut. Malakul maut atau siapa? Malaikat Israel itu digampar sama Nabi Musa. Itu malaikat Israel ketika itu wujudnya itu berubah menjadi manusia. Karena dalam akidah itu apakah orang bisa melihat malaikat? Ya bisa, dengan keadaan mereka itu berubah menjadi menjelma menjadi
manusia. Adapun kalau langsung malaikat dengan wujud aslinya itu banyak yang enggak kuat. Manusia biasa khususnya itu kagak kuat. Ini kebetulan yang datang ke Nabi Musa alaihissalam ini malaikat maut, malaikat Israel yang berubah wujudnya menjadi manusia datang terus ngomong, saya malaikat Israel diperintah sama Allah Subhanahu wa taala begini digampar sama Nabi Musa, ditempeleng, dikepret, jeblak. Sampai dalam riwayat itu mengatakan bahwa saya sampai matanya coplok siji. Matanya coplok saking kencengnya gambarannya Nabi Musa. Nabi Musa seperti itu. Itu pernah suatu kali Nabi Musa nggak sengaja misah antara orang yang pengikutnya lagi debat sama pengikutnya Fir'aun. Lagi debat dipisah sama Nabi Musa. Ngeyel, susah. Dipisah susah. Ini yang apa sih namanya pengikutnya Fir'aun ini, wah udah mau apa sih ibaratnya mau ngebunuh ini pengikutnya Nabi Musa, dipisah nggak mau, digampar sama Nabi Musa juga. Itu pernah Nabi Musa seperti itu, nggak sengaja digampar sama Nabi Musa sampai mati langsung mati di tempat. Itu pernah. Jangankan manusia, ini malaikat aja, malaikat Israel dalam riwayat digampar sampai ngegeledak sampai matanya keluar. Habis itu langsung diambil kabur. Habis itu lari lapor sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini gimana? Hambamu ini yang namanya Musa dan nabimu yang namanya Musa ini anak tanyain, udah anak jalanin perintah jenengan ya Rob. Ini malah saya digampar. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala udah tawarin sama dia pengen hidup seberapa lama lagi. Ujung-ujungnya juga ada kematiannya. Tapi kalau meninggal dalam keadaan sekarang dia langsung berarti ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Sama zat yang dia cintai. Suruh pilih itu. Datang lagi akhirnya dikasih pilihan, akhirnya kata Nabi Musa, iya ana milih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dicabut nyawanya sama beliau. Begitu. Itu yang Nabi Musa ibaratnya seperti itu. Dengar dia mau meninggal aja refleks ibaratnya seperti itu. Apalagi manusia biasa. Manusia biasa juga ada di hatinya itu karahiyatul maut itu ada biasanya, pasti ada, kebanyakan itu ada. Mau meninggal itu pasti ya seperti itu. Ya mikirin, ya Allah, ntar nih anak saya bagaimana? Siapa yang bakal ngasuh? Ntar siapa yang jadi tulang punggungnya? Ntar begini, ntar orang tua saya bagaimana? Ada biasanya pikiran semacam itu. Karahiyatul maut. Akan tetapi sebagaimana hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana ditanya oleh Sayyidina Aisyah, hadis yang kemarin yang disebutkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, bahwa Sayyidina Aisyah ketika menanyakan tentang kematian, semua kita ini nggak senang sama kematian dari Rasulullah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya memang nggak senang sama kematian. Tapi orang yang memang cinta atau menginginkan atau ridho dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya mati, maka Allah Subhanahu wa taala pun meridhoi orang tersebut. Akhirnya Sayyidina Aisyah tanya lagi, bagaimana kita mau ridho ya Rasulullah, sedangkan kita rata-rata enggak demen sama yang namanya kematian. Akhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu memang rezeki. Bahasanya itu kayak rezeki. Memang orang yang memang udah dipilih sama Allah Subhanahu wa taala jadi orang yang baik, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya akhir hayat meskipun dia lagi masa hidupnya benci banget dengan kematian, nggak pengen banget dengan mati, tapi di akhir hayatnya subhanallah dirubah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala jadi benar-benar isyak ataupun rindu, karena udah diliatin surga duluan, udah diliatin tempatnya duluan, udah diliatin pahalanya duluan, maka subhanallah lalu berubah dengan sekejap itu berubah, pengen cepet-cepet, malah pengen cepet-cepet dicabut nyawanya, dan dia ridho dengan kematian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pun meridhoi orang tersebut. Itu bahasanya itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita, dengan akhir hayatnya kita. Amin Allahumma amin. Na'am qad tanaghmar karahiyatul maut hatta la tuhas fi hali buati isyraqi adwaril ma'rifatul yaqin. Ya, tapi kematian itu biasanya juga kata Abdullah Haddad
orang itu nggak ngerasa dengan takut sama mati. Sebenarnya ada takut mati, cuman benar-benar nggak ngerasa, nggak berasa. Karena apa? Saking kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking kuat cintanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sebenarnya kalau normal-normalnya dia benci sama kematian. Tapi ketika memuncak rasa cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuncak imannya, memuncak takwanya, udah nggak mikirin lagi hal-hal begituan. Bodoh amat, ibaratnya seperti itu. Bodoh amat, mati, penting karena masuk surga. Seperti orang-orang yang mujahidin fi sabilillah di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun seperti itu. Mereka pun seperti itu. Jihad diperlihatkan hadiahnya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya dan lain sebagainya. Iman mereka semakin bertambah, udah nggak takut lagi sama yang namanya kematian. Bahkan mereka itu sehingga diantaranya Sayyidina siapa, salah satu sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid. Itu diriwayatkan beliau itu meninggalnya bukan di medan perang. Beliau jadi panglima perang, sering jadi panglima perang. Ibaratnya itu pedang udah di mukanya dia, udah dekat mukanya dia, udah dekat lehernya dia. Udah tinggal nempel aja udah lewat, ibaratnya seperti itu. Tapi subhanallah akhir hayatnya beliau itu meninggal di atas kasur. Dalam keadaan sakit bahasa seperti itu. Sampai beliau itu mengatakan, ya Rabb, gimana ya, dari dulu anak cinta, pengen banget mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Pedang udah tinggal nempel aja udah di leher saya atau di badan saya. Tapi subhanallah masih dikasih panjang umur sampai akhirnya saya meninggal di atas kasur. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru syuhada ummati syuhadaul firas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kebanyakan orang syahid, orang syuhada. Umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau itu banyakan meninggalnya syahidnya itu di atas kasur. Seperti itu. Dalam keadaan istiqamah menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalankan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bahkan lagi tidur nggak bangun lagi. Tapi dia sebelum tidur dia wudhu dulu, sebelum tidur dia pakai siwak dulu, sebelum tidur dia menghidupkan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata habis tidur dibangunin udah nggak bangun lagi, tapi meninggal dicatat syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang semacam ini juga banyak. Begitu, bahkan kebanyakan kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu. Nah, bahkan di dalam peperangan itu ya seperti itu, membutuhkan keikhlasan, membutuhkan segala macam, nggak segampang yang kita pikirkan. Yang namanya jihad fisabilillah nggak segampang yang kita pikirkan. Bahkan Nabi sampai pernah ngomong, rubba man qutila baina saffain Allahu a'lam bi niyatihim. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang meninggal di antara dua di antara dua saf atau di antara dua kubu peperangan antara muslim sama kafir. Tapi meninggalnya dalam keadaan seperti apa, kata Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya yang tahu niatnya mereka. Karena seperti itu gak gampang. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah sampai perang, itu sampai dia udah tinggal ngehunusin pedangnya aja atau ngegorokin pedangnya ke lehernya orang kafir. Orang kafir udah jatuh itu pedangnya, udah ditodong begitu. Itu seketika orang kafir tersebut meludahin wajahnya Sayyidina Ali karamallahu wajah, diludahin. Wah. Begitu sama Sayyidina Ali diusap, masukin lagi pedangnya beliau, dimasukin lagi. Tinggalin sama Sayyidina Ali. Ditanya sama orang kafir tersebut, Ali, ente gimana? Ente padahal tinggal bunuh anak udah ngeludahin ente tinggal gorok aja anak mati. Kata Sayyidina Ali, iya, anak tadinya mau bunuh ente tuh lillahi ta'ala. Udah memang benar-benar lillahi ta'ala. Ketika ente ngeludahin anak berubah niatnya, ada hawa nafsu sedikit tercampur hawa nafsu, anak pengen bunuh ente itu gara-gara ente ngeludahin anak. Dari situ anak tinggalkan. Baru seperti itu. Ini
Sayyidina Khalid bin Walid pun seperti itu, meninggalnya di atas kasur, seperti itu, di atas kasur. Ya, ini kekuatan keyakinan, kembali lagi kepada kekuatan keyakinan imannya orang, takwanya orang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhadap kematian itu nggak ngerasa takut, hilang rasa takutnya. Sebenarnya ada rasa takut ketika memuncak imannya, ketika memuncak takwanya, hilang itu rasa takutnya. Ada yang semacam itu juga. Wa yakunu dzalika li alihi fi waqti duna waqt. Dan yang seperti itu yaitu untuk orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tertentu. Artinya waktu tertentu tuh ya waktu kalau memang udah mau dicabut nyawanya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma adapun al-amr al-am, ya, perkara yang umum fi ahli iman, untuk orang yang imannya benar-benar kuat, bahwa annahum yuhibbunal maut, ya, mereka merasa cinta kepada kematian. Bahkan disebutkan al-mautu tuhfatul mu'min, kematian itu adalah hadiah terbesar bagi orang mukmin. Karena dia di dunianya udah capek, bahasa seperti itu, udah jalanin perintah, udah ini, udah itu, udah terkekang bahasanya, sehingga kematian itu menjadi istirahatnya dia, benar-benar istirahat. Masuk ke liang kuburnya, robo min riyadil jannah, masuk ke taman surga, diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Roha, nikmat banget ibarat seperti itu. Nggak seperti di dunia masih ngurusin ini, masih ngurusin itu, belum lagi ngurusin keadaan keluarganya, belum lagi ngurusin apa sih namanya, jadi masyarakat tertekan, jadi wah ini lihat pemimpinnya mumet ini, wah seperti itu. Memang seperti itu kehidupan. Tapi ketika mati mereka uns roha, ngerasa nikmat, ngerasa lepas beban, rasanya seperti itu. Paham? Ada. Jadi biasanya orang yang kuat imannya itu bakalan seperti itu, umumnya seperti itu. Lima fihi, karena di dalam kematian tersebut min liqa'illah, karena dia tahu bakal ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, artinya bakal menghadap zat yang dia cintai. Wal masiru ila daril bagiyah, dan ada perjalanan ke tempat yang abadi, nggak seperti di dunia dunia hawadithuha katsira wa 'aishatuha haqira wa muddatuha qasira la yahus 'alaiha siwa 'amal basira adimul aql law kan ya'qil kan afkar, kata Rasulullah Haddad. Enggak seperti dunia itu. Dunia tempat, bahasanya itu tempat-tempat yang hina, hina gimana maksudnya? Ente mau hidup enak aja mesti banting tulang, mesti ini, mesti itu, ngeluarin keringat, mesti ada usaha dulu, ada usaha kedebukan sono, kedebukan sini, dan lain sebagainya. Tapi ketika kelar atau terputus dari kehidupan dunia, artinya udah mentas dari hal-hal tersebut, udah mentas, tinggal menikmatin hasil panen bahasanya. Panen. Ada tanya sama antum semua, ada orang punya kebun, nanamnya, terus ngerawatnya, terus apalagi nyiraminnya, ngasih pupuknya, capek-capekan, panas-panasan dan lain sebagainya. Sama pas lagi lihat hasil panennya, itu pasti lebih senang mana? Pasti lebih senang ketika lihat hasil panen, apalagi benar-benar itu buahnya benar-benar nikmat, maksudnya sukses dalam panennya, itu nggak gagal panen. Itu nanti tanya petani bakalan begitu. Lihat hasil panennya yang begitu dahsyat, begitu nikmat, maka senangnya itu di situ. Senangnya saat itu, bukan lagi kedebukan sana sininya. Itu orang-orang yang bertakwa, beriman pada Allah Subhanahu wa taala pun seperti itu. Merasa ketika meninggal itu adalah panen, saat panennya mereka. Saat merasakan pahalanya mereka yang mereka usahakan di dunia. Saatnya mereka memetik buah hasil dari kebaikan-kebaikan yang mereka tanamkan di muka bumi ini. Wal khuruj minad dunya,
Itu tadi, karena disebabkan mati itu ya bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Wal masir ila daril baghiyah, dan juga pindah dari tempat fana ke tempat yang baqa. Wal khuruj minad dunya, dan keluar dari dunia ini mahalul fitan wal mihan. Tempatnya capek, tempatnya fitnah, tempatnya nyari keadilan susah, tempatnya didolimi, tempatnya mendolimi, tempatnya diinjak, tempatnya menginjak, tempatnya saling sikut-sikutan, tempatnya saling hasut, mumet ibaratnya bahasa seperti itu. Itu orang yang beriman bertakwa tuh lihat, ya Allah ini udah pusing banget, sumpah banget ya. Makanya orang-orang yang beriman bertakwa itu mereka sebelum meninggal pun, sebelum dia mencicipi raudhah min riyadil jannah yang ada di mana sih alam kubur tersebut, mereka selalu mencari juga raudhah min riyadil jannah, majalisut ta'lim, majalisut dzikir. Yang mana di dalamnya di situ dia merasakan al-uns wa rauhah, ketenangan, terus apa sih namanya, ke kelapangan dada, keikhlasan, semakin menjadikan orang tersebut menjadi lebih dewasa dan lain sebagainya. Mereka akan mencari hal-hal yang semacam itu. Karena berbeda dengan tujuannya orang-orang kafir atau orang yang nggak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tujuannya dunia. Dunia ada habisnya, dunia ada mentoknya. Dunia ada mentoknya. Hatta orang panjang umurnya dikasih dunia dan seisinya. Habis itu mau ngapain? Bingung. Harta dia udah miliki, dari A sampai Z dia udah nyicipin. Kenikmatan apa dia udah bolak-balik nikmatin ini, bolak-balik. Tapi sumpah ini mau ngapain lagi udah? Karena nggak ada tujuan yang namanya akhirat. Nggak ada tujuan mencari ketenangan di alam berikutnya. Beda dengan orang mukmin. Wa yakrahuna al-maut bin nafsi bit-tab'i lima fihi minal alam wal farah. Dan rasa benci kematian yaitu memang tabi'i. Biasanya orang seperti itu, memang umumnya seperti itu. Lima fihi, sebab apa? Lima fihi, karena di dalam kematian itu minal alam, itu ada dari rasa sakit, wal firaq minal mahbubat, dan pisah dari istrinya, pisah dari suaminya, bahkan mungkin, atau bahkan mungkin bisa dari anaknya, atau bahkan pisah dari orang tuanya, pisah dari guru-gurunya, pisah dari orang yang dicintai dan lain sebagainya. Maka karahiyatul maut kalau ada pada diri seseorang itu wajar. Wajar. Akan tapi wa kullama kana al-iman aqwa, akan tetapi setiap kali iman itu bertambah kuat, kanat karahiyatul aqal, maka kebencian terhadap kematian itu akal, maka akan berkurang. Tambah imannya kuat, tambah berkurang benci matinya. Tambah kuat, tambah memuncak, malah tambah cinta dengan kematian. Wa muqtada at-tabi' ad'af wa bil aks, dan juga kebalikannya. Kebalikan gimana? Setiap kali melemah imannya, dia bakal bakal berkurang juga rasa keinginannya untuk mati. Tambah melemah lagi, apalagi kalau dia nggak punya iman. Memang benar ini apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kebanyakan orang yang nggak beriman ditakut sama mati. Takut sama mati. Ntar ini ditinggal, ntar ini bagaimana. Begitu. Tapi semakin kuat imannya, ya berarti semakin enteng ngadepin kematian, semakin biasa udah. Tapi semakin imannya nggak ada, ya semakin dia takut dengan kematian. Fatafattan bidzalika wallahu tawalla hadak. Fatafattan, maka cerdaslah di dalam memilih perkara tersebut. Artinya memilih apa? Artinya ente pengen matinya dalam keadaan takut apa kagak? Nggak pengen dalam keadaannya takut. Ya udah, kuatin imannya. Intinya itu seperti itu. Kata Allah Haddad, intinya seperti itu. Intinya kalau pengen meninggal dalam keadaan ente nggak takut, ya kuatin iman. Semakin kuat semakin nggak takut sama yang namanya kematian. Wa amma tulul umri fi taatillah. Adapun
Ya namanya umur panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala fa huwa mahbubun wa matlub. Yang seperti ini perkara yang mahbub, perkara yang dicintai, perkara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wa matlub, dan perkara yang memang kita cari. Perkara yang memang para aulia pun itu cari. Perkara umur panjang fi taatillah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian. Siapa ya Rasulullah? Man tala umruhu. Siapa yang panjang umurnya? Apa panjang umur doang? Enggak. Panjang umurnya wa hasuna amaluhu, dan semakin baik amalnya. Semakin bagus perbuatannya. Semakin menambah imannya, semakin bertambah ketakwaan, itu sebaik-baik dari kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama kana al-umru atwal, dan setiap kali umur tambah panjang fi taatillah, di dalam ketaatan Allah, kanatil hasanat, maka kebaikan aktar. Maka kebaikan itu memang bakal nambah. Wa darajat arfa, dan derajat inda Allah Subhanahu wa taala bakal lebih tinggi. Iya. Orang semakin umur panjang, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam umur panjang tersebut, ya artinya semakin banyak yang dia kumpulkan bekal untuk di akhirat. Paham di sini? Begitu. Wa matuluhu fi ghairi taatillah. Adapun panjang umurnya ini fi ghairi taatillah, selain untuk taat kepada Allah, artinya ya panjang umur tapi maksiat, panjang umur tapi zalim sama seorang, panjang umur tapi nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala, panjang umur bukannya nambah takwa tapi tambah hilang takwanya, itu fabala'un wa syarrun. Maka yang seperti ini panjang umurnya itu panjang umur bala, musibah, wa syarr, keburukan. Bukan kebaikan dalam umur panjangnya, tapi itu keburukan. Bahasanya itu istidraj. Bahasanya istidraj. Dia makin maksiat makin panjang umurnya, makin maksiat makin panjangin lagi umurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Ya, biar adabnya itu enggak tanggung-tanggung. Dilihat ini maksiatnya baru 50 tahun, terusin aja deh. Nanti tambah tua tambah maksiat, terusin, lanjut. Kasih umur sampai 90, 93, 94. Itu isinya maksiat semua. Begitu habis waktunya udah habis, nggak tersisa. Ya adab kagak tersisa. Itu anak-anak yang ribet. Kalau mau main yang di sini. Kalau di sini buat ngaji, dengerin. La ilaha illallah. Begitu. Semakin panjang umurnya, semakin buruk amalannya, ya berarti semakin buruk predikatnya inda Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini hal yang semacam ini Rasul sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari panjang umur tapi dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man za'ama minan nasi annahu yuhibbu tulal baqa' fi dunya liyastakthara minal a'mal as-salihah al-muqarraba ila Allah ta'ala fa in kana ma'a dhalika harisan 'alaiha wa mushammiran fiha wa mujanaban lima yashghalu anha min umuri dunya fa huwa bis-sadiqina ashbah. Dan siapa orang yang za'ama, dia itu punya keinginannya dan merasa dirinya itu minan nasi annahu yuhibbu tulal baqa', dia menginginkan panjang umur. Fit dunia, di dunia ini pengen panjang umur. Tapi panjang umurnya buat apa? Liyastaktsara minal a'mal shalih, untuk memperbanyak amal saleh. Ya Allah, mudah-mudahan panjang umur biar Anda bisa nemuin bulan Ramadan berikutnya. Terus di bulan Ramadan tersebut Anda mudah-mudahan nemuin Lailatul Qadar. Anda pengen sujud sama Allah Subhanahu wa taala, Anda pengen full ibadah, Anda pengen puasanya lebih baik daripada puasa kemarin. Keinginannya seperti itu. Pengen panjang umur tapi keinginannya untuk akhirat. Ini orang yang semacam ini
Fa in kana ma'a dzalika harisun 'alaiha. Dan bukan cuma angan-angan doang. Dia juga ngusahain. Persiapannya apa? Biasanya anak apa sih namanya sehari-hari ini nggak ada wiridnya, wala ada salat sunnahnya, wala ada ini, ya Allah anak pengen panjang umur. Ini mulai sekarang anak mau tambah sunnah-sunnahnya. Mulai sekarang anak pengen ziyadah lagi kebaikannya. Dan dia usahakan, harisun. Dia tamak terhadap perkara-perkara apa sih namanya amal soleh tersebut. Wa musyammiran fiha, dan juga dia giat dalam amal soleh tersebut. Wa mujaniban lima yashghalu anha min umuri dunya, dan dia tambah jauh dari perkara dunia. Intinya hidupnya dia pengen dia panjang umur, dan dia buktikan dia panjang umurnya itu menginginkan untuk kebaikan. Dia buktikan dengan amaliyahnya dia. Dia buktikan dengan apa sih namanya kegigihannya dia di dalam apa sih namanya menuntut ilmu, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara-perkara yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, fahuwa, maka orang yang semacam ini nih, yang pengen panjang umur tapi dalam ketaatan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fahuwa bisyadiqina asbah. Maka dia sama orang shadiqin, para wali, para sholihin, jadi mirip. Dia mirip. Karena para aulia sholihin itu menginginkan semacam itu, menginginkan panjang umur dalam ketaatan. Panjang umur dalam ketaatan. Hakada. Ini yang disebut oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Makanya nih, kita dengar hal yang semacam ini, dan kita jujur. Dan kita jujur, dari kita kadang ada rasa takut mati, mikirin enggak sini aja. Takut mati, mikirin bagaimana keadaan keluarga setelahnya dan lain sebagainya. Kita kadang seperti itu, kadang seperti itu. Tetapi ini nih kuncinya, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Doa biar apa? Biar dipanjangkan umurnya dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Nyampe situ tok, yang enggak usahain. Tambahin ke sunnahnya, tambahin ke akhlaknya kita. Tambahin lagi apa sih namanya kecintaan kita sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tambahin usaha kita, bahasanya seperti itu. Tambahin usaha kita, kurangin kecintaan kita terhadap dunia. Ya semacam ini, meskipun umurnya pendek, ini insya Allah udah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala orang yang panjang umurnya dalam ketaatan. Karena kita udah punya niat hal yang semacam itu. Jadi ini bagus. Kata Al-Habib Haddad, orang yang semacam ini meskipun orang biasa, ini asbaha bis-shadiqin. Ini mirip sama orang as-siddiqin. Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, para aulia, para salihin. Mirip, katanya mirip. Kalau udah mirip ya insyaallah digolongin sama mereka. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hakada. Wa in kana mutakasilan anha wa musawwifan fiha. Adapun pengen panjang umur, terus doanya ya Allah panjang umur dalam ketaatan. Iya, dia doanya udah seperti itu, benar. Tapi mutakasilan, akan tetapi dia ada malas-malasan anha dari amal baik tersebut. Wa musawwifan, saufa ya, coba kalau ana ya Allah kemarin, coba kalau ana nggak ninggalin taklim, coba kemarin kalau ana jalanin sunnahnya Rasul, coba kalau semalam ana baca doa sebelum tidur, coba ibaratnya masih ada seperti itu ya. Dia bukannya jalanin, tapi dia ada penyesalan, ada apa sih namanya pengharapan. Anil amal saleh bahwa minal kadibin, ini aja ditulisnya itu bukan minas siddiqin. Dia bohong, dia pengen panjang umur dalam ketaatan, tapi dikasih panjang umur ternyata ya Allah iya ya, mestinya anak semalam ikut taklim, ya Allah iya ya, ini anak mestinya jalanin sunnah-sunnah ini, ya Allah iya ya, mestinya anak nih lebih perbaikin diri, tapi enggak, wala maju selangkah wala tanpa ada perubahan. Maka ini keinginan cuman bohong, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad.
Artinya bagaimana mestinya? Dia mesti ada pergerakannya. Bukan cuma dongan-dongan tok, ya Allah panjang umur dalam taat, panjang umur dalam taat, tapi sih apa sih, wala ada peningkatan dalam ketaatannya, wala ada usaha, wala ada kemajuan dalam ketaatannya. Ini kata Al-Habib Abdul Haddad. Kata Al-Habib Abdul Haddad, fa huwa minal kadibin. Al-muta'allina bima la yaghni anhu. Lianna man ahabba ay yabqa li ajli syai'in wajada fihi ghayatul harsi ala dzalika syai'. Karena kata Allah, sesungguhnya man siapapun orangnya habba cinta menginginkan ay yabqa li ajli syai', untuk panjang umur tapi dalam ada misi tertentu, dia menginginkan panjang umur ada misi tertentu, wajada fihi ghayatul harsi ala dzalika, dia bakal nemuin dianya itu menjadi orang yang paling tamak untuk menemukan hal tertentu tersebut, cita-citanya dan tersebut. Nah, kalau memang benar kata Alhamdulillah ada, maka fata ayyafu tahu, karena didasari dengan takut dia bakal lewat, wa yahal bainahu wa bainah, terus kepisah antara amal baik atau apa yang diharapkan dengan dirinya. Kepisah dengan apa? Dengan kematian. Artinya nggak nyanyain waktu, ya Allah pengen panjang umur dalam ketaatan, ini bergerak dalam ketaatan. Ini yang disebutkan asbahus siddiqin. Ini yang orang yang digolongkan sama orang-orang yang memang benar-benar siddiqin ma Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau cuma ngomongnya doang, cuma doa-doanya doang, tapi nggak seperti itu, ya bagaimana? Perlu bukti. Tapi yang seperti itu aja masih mending deh, mending ketimbang yang minta panjang umur. Ya Allah minta panjang umur biar apa? Biar jadi orang paling kaya. Panjang umur biar apa? Biar orang paling sukses. Panjang umur biar apa sih namanya? Biar apa sih namanya? Anak menangin apa sih namanya? Tahun depan pengen apa sih namanya, targetnya tahun depan itu pengen jadi orang yang paling sukses dalam perdagangan, pengen ini pengen itu, perkara-perkara yang nggak ada gunanya dalam akhirat. Artinya masih ada kesadaran dikit ya, yang seperti itu masih yurja, masih bisa diharapkan dengan keinginannya, ketimbang yang pengennya panjang umur doang tapi nggak pengen amal soleh. Ini kembali lagi sama perkara orang yang minta panjang umur tapi nggak ada apa sih namanya, panjang umur dalam ketaatan tapi nggak ada pergerakan. Ini kalau disebut sama Al-Habib Abdul Haddad, ya ini orang bohong. Siyama al-amal soleh la yumkin illa fid dunya. Apalagi perkara yang dia inginkan itu adalah amal soleh. Jika tadi pengen umur panjang tuh, umur panjang buat apa? Biar anak bisa amal soleh. Biar amal soleh saya bertambah. Biar derajat saya tinggi indah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tidak menjalankan perkara tersebut, ya maka ini bohong belaka. Alhamdulillah. Apalagi perkara yang dia incer itu, yang dia inginkan itu, yang katanya dia inginkan itu perkara apa? Amal soleh. Yang mana kata Alhamdulillah Haddad, amal soleh itu la yumkin illa fid dunya, nggak bakalan bisa diamalkan ya kecuali dalam keadaan hidup di dunia. Kalau udah mati udah nggak mungkin lagi. Nggak mungkin lagi. Apalagi perkara yang seperti ini. Tapi dia nggak sungguh-sungguh, pengen panjang umur tok, pengen amal soleh tok, tapi nggak ngerjain, ini mah bohong kata beliau. Kenapa? Ya karena amal soleh ini perkara yang ada di dunia tok. Ente bisa nyarinya cuma di dunia. Wala fi kubur, wala fi barzakh, wala fi apa sih namanya, sirat, wala fi mahsyar, bukan di mana-mana, tapi di dunia. Maka orang yang benar-benar jujur, benar-benar menginginkan panjang umur dalam ketaatan, dia nggak bakal nyanyiain waktunya. Dia nggak bakal nyanyiain kesempatan umurnya. Dia bakal usahakan minimal ada peningkatan sedikit demi
sedikit dalam kehidupannya menuju ketakwaan yang hakiki, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal saleh. Wala yatasawwar wujuduhu fi ghairiha albattah, dan enggak tergambarkan kata Rasulullah, enggak tergambarkan orang amal soleh selain di dunia itu enggak tergambarkan. Jadi pahala di dunia. Li'anal akhirah, karena akhirat itu darul jaza, itu tempatnya pembalasan. Walaysat bidaril amal, bukan alam untuk beramal. Ya akhirat itu cuma tinggal nikmatin doang.